Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar di Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah SWT. Senantiasa kita bersyukur pada Allah, di sore ini kita masih dimudahkan untuk bisa menjalankan aktivitas kita, termasuk dengan mudahnya kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Al-Maun, salah satu yang menjadi seseorang itu beragama tapi dusta, yaitu orang yang menghardik anak yatim atau orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Jadi peduli terhadap anak yatim bagian daripada ajaran Islam yang mesti menjadi perhatian kita sampai hari ini, sampai saat ini. Namun sebelum kita menyantuni anak yatim, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, siapa sebenarnya anak yatim? Banyak orang mengatakan ketika meninggal ayahnya sudah yatim. Memang benar dalam sebuah konsep bahwa yatim itu adalah seorang anak yang kematian ayahnya. Jadi tidak semua orang kematian ayah. Jadi kalau sudah dewasa meninggal ayah kita itu bukan yatim. Jadi anak yang belum balik lalu meninggal ayahnya, inilah disebut dengan anak yatim. Jadi batasan yatim itu adalah balik. Jadi kalau sudah balik, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, bagi yang perempuan ditandai dengan datangnya haid pertama. Itu tanda sudah dewasa, sudah balik, maka saat itu dia tidak menjadi yatim. Walaupun kata ulama, bentuk santunan terhadap mereka itu mungkin tidak dihentikan, tapi ini batasan yatim. Jadi batasan yatim itu sampai balik. Jadi kalau kita masih memberikan bantuan pada mereka, mungkin bukan yatimnya lagi, mungkin karena du'afa atau kemiskinannya. Jadi itu yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa yatim itu anak yang kematian ayah dan anak tersebut belum balik. Kemudian dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, itu 23 kali diulang kata yatim. Jadi baik dalam bentuk ancaman bagi orang yang tidak peduli seperti surah Al-Maun, ini ancaman bahwa orang yang menghardik anak yatim tersebut itu dia beragama tapi dusta. Kemudian di ayat lain sampai 23 kali bahwa kita dilarang memakan harta anak yatim dengan cara batil. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kamu mendekati. Kalau mendekati di sini artinya janganlah kamu ambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya ada di antara kita yang mengelola harta anak yatim itu boleh, tapi tidak boleh dengan cara zalim. Sesekedarnya, bukan untuk kekayaan diri, tapi dalam rangka operasional menjaga mereka, lalu kita makan sekedarnya. Nah, ini dibolehkan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Surat An-Nisa ayat 10. Ini jelas sekali ancamannya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Zalim itu artinya tidak pantas kita ambil. Maka sesungguhnya dia memakan
di dalam perutnya itu neraka. Jadi dia sesungguhnya telah memasukkan api neraka di dalam perutnya. Jadi telah menyiapkan diri untuk masuk neraka, itu artinya. Wa yaslauna sa'ira, dan tempat mereka itu ada di neraka sa'ir. Jadi bentuk penyantunan kita terhadap anak yatim apapun namanya itu mesti kita lakukan. Bahkan sejak zaman Nabi Musa malah sudah ada kisah dalam Quran. Surat Al-Kahfi ayat 82. Itu ketika Nabi Khidir bersama Musa berjalan, karena ada 3 peristiwa yang tak sabar Musa melihatnya. Salah satunya adalah Musa bersama Khidir berjalan di sebuah perkampungan, lalu dengan letih, dengan hausnya, tidak ada orang mau menjamu mereka. Lalu apa yang terjadi? Karena tidak ada yang mau menjamu mereka, lalu mereka berada di ujung kota tersebut, daerah tersebut. Yang dilakukan Nabi Khidir bukan syok saja, tapi membangun sebuah rumah yang hampir roboh. Tahu-tahu rumah tersebut adalah rumah anak yatim. Jadi itu pertanda bahwa apapun yang terjadi, yang anak yatim ini tetap disantuni. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 cara kita menyantuni anak yatim. Yang pertama adalah menjadi orang tua asuh anak yatim tersebut secara langsung. Jadi ketika kita ingin menyantuni mereka, salah satu di antara cara adalah mengadopsi atau menjadi anak yatim itu anak angkat yang kita sendiri mengasuhnya di rumah tangga kita. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika kita mengasuh anak yatim, itu kita memastikan bahwa rumah kita itu aman. Karena anak yatim ini memang rentan dari pembulian, rentan dari penghinaan, baik anak kita atau orang lain. Ketika rumah tangga kita kondusif untuk memelihara anak yatim, silakan. Tetapi tidak bisa kondusif, maka ada cara yang kedua, yaitu membiarkan anak yatim diasuh oleh ibunya, oleh keluarganya sendiri, namun kita memberi bantuan. Mungkin beasiswa untuk anak yatim, mungkin memberi belanja, atau mungkin memberi pakaian dan sebagainya dalam bentuk santunan lainnya yang dia tidak bersama kita, tapi ada waktunya kita membantu mereka. Termasuk saat ini kan ada mungkinnya kotak anak yatim, kita bantu. Bukan di bawah asuhan kita, tapi mereka diasuh di tempat lain. Lalu alternatif yang ketiga, dan inilah salah satu gebrakan Muhammadiyah dilakukan sejak dahulunya, adalah melalui panti asuhan atau membangun rumah yatim. Di rumah yatim atau panti asuhan tersebut itu adalah dibangun sengaja untuk dikelola agar kita mudah. Karena kadang-kadang kan ada juga di antara kita bertanya, dari mana kita tahu anak ini anak yatim atau tidak. Nah, dengan adanya panti asuhan itu memudahkan kita bagi umat, tidak perlu mungkin kita ikut mengasuhnya di rumah kita. Juga ibunya yang miskin tidak perlu bersusah payah, tapi ada tempat yang khusus, yang kondusif, yang sengaja untuk membuat mereka terdidik, bisa setara dengan teman-teman mereka untuk mencapai cita-cita mereka dan kesuksesan mereka menuju dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang terhindar dari pendusta agama, yaitu tidak peduli terhadap anak yatim, dan mudah-mudahan kita juga menyiapkan diri kita untuk bisa peduli kepada mereka dengan harta kita dan dengan perbuatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.